jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Pagi hari ini ada sukacita. Lambai-lambaikan tangan semuanya. Puji Tuhan. Minggu ini kita memasuki minggu pertama tahun 2021. Kita percaya kalau Tuhan menuntun langkah kita di tahun 2020. Sampai dengan saat ini kita percaya sampai akhir tahun 2021 pun Tuhan menyertai kita semua. Amin. Ada Immanuel, Tuhan beserta kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Setahun berlalu dan kasih Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Mari kita mau lebih lagi memberikan hidup ini buat Tuhan. Semakin kita mau gandol Gusti, melekat erat dengan Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Urapan-Mu nyata buat keluarga-keluarga kami Tuhan, dimanapun berada saat ini. Khususnya jemaat-Mu GPI Ebenezer Tuhan, Kau mengurapi dengan pujian penyembahan pagi ini Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik buat Engkau. Haleluya Yesus. Kami satukan hati kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersama katakan bersyukur sebab penyertaan-Mu Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
atas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami naikkan syukur, kami naikkan syukur karena kebaikan-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu, karena perlindungan-Mu Yesus. Mari setiap kita ucapkan syukur pagi hari ini. Terimalah Tuhan ucapan syukur kami. Terimalah ibadah kami Tuhan, sebagai ibadah yang sejati di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih-Mu tiada taranya, kasih-Mu tiada yang mampu menandinginya Tuhan. Haleluya, haleluya. Hirira, ya la bala 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 sekara la bala 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 la 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 la. Ya la bala 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 sekara la la bala bala bala. Terima kasih Tuhan. Kami tak bisa bayangkan Tuhan. Kami tak pernah habis memikirkan kasih-Mu. Betapa luas dan betapa dalamnya Tuhan, sehingga tak dapat kami ukur. Haleluya Yesus. Kami mau berikrar Tuhan pagi hari ini. Kami mau katakan kepadamu pagi hari ini, bahwa seumur hidup kami mau terus bersama dengan Engkau. Terus memuji menyembah Engkau Tuhan. Terus melekat kepada Engkau. Dan gandul Gusti untuk selama-lamanya. Sebab Engkau sudah mencurahkan darah-Mu buat kami. Itu pengorbanan yang sungguh luar biasa Tuhan. Kau angkat setiap kami dari lumpur dosa. Kau angkat setiap kami dari kesakitan. Kau angkat setiap kami dari penderitaan. Kau angkat kami dari kesusahan. Kau angkat kami dari segala kekurangan Tuhan. Dengan kuasa darah-Mu yang Kau curahkan buat kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama ku dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, pengorbanan telah
yang termulia selamanya. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh yeah. Sungguh bersama angkat tangan, katakan kau ku sembah Tuhan, engkau ku sembah. Kau yang terindah, katakan, pulihkanku dengan darahmu. Kau ku sembah, kau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku menyembahmu. Mari katakan, kau ku sembah Tuhan. Engkau ku sembah, kau yang terindah, pulihkanku dengan darahmu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku Mari Bapak Ibu Saudara katakan, angkat tangan saudara, katakan, engkau ku sembah, kau yang terindah, pulihkan kami Tuhan dengan darahmu. Kau ku sembah, engkau ku sembah, Bapa mulia. Katakan, berjanji di hadapan Tuhan, oh, seumur hidupku Tuhan aku mau menyembah Engkau. Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darahmu. Kau ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku menyembahmu. Seumur hidupku ku menyembahmu. Seumur hidupku ku menyembahmu. Haleluya. Ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan, memasuki tahun 2021 kami tetap bersama dengan Engkau. Immanuel, Tuhan Kau cukup bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami terus mau naikkan pujian kami. Haleluya. Haleluya, bersama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini saudara, saya menguatkan saudara dan saya bahwa kita tiada pernah ragu mengiring Yesus. Apapun yang terjadi saudara tetap katakan, aku tetap bersamamu Tuhan. Aku mau gandul Engkau. Hanya dekat Allah saja sebab aku tenang. Haleluya. Tiada ku ragu lagi mengiringmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk mengiringmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan
Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi. Haleluya, untuk selamanya. Katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripada nyala keselamatanku. Haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Yesus, Kau sahabatku, Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Yesus memberi hidup yang kekal bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau tetap gandul Gusti, saudara. Haleluya. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina dina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina dina wengi gandul Gusti. Kula amang percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, Allah kawetan. Saben dina kula gandul Gusti. Gandul Gusti ya, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina wengi, saben dina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina wengi gandul Gusti. Kula amang percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku
saben dina kula nggih ngandel Gusti. Saben dina kula nggih ngandel Gusti. Haleluya. Haleluya. Semakin mantapkan iman kita. Gandul Gusti saklawase. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita terima firman Tuhan. Dan nanti akan dilanjut dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara siapkan roti dan anggur yang sudah disediakan. Dan kita akan siapkan hati kita buka hati kita. Katakan Tuhan, kalau Engkau tidak bersama dengan aku tidak mampu berjalan seorang diri Tuhan. Oleh sebab itu aku mau angkat tanganku Tuhan. Kau turunkan tangan-Mu, belas kasih-Mu buat setiap kami. Tuntun langkah kami Tuhan. Sampai kepada kesudahan harinya Tuhan. Engkau tetap ada bersama kami. Haleluya Yesus. Mampukan kami Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan. Kami katakan kami perlu Engkau. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini saya memberi waktu bagi kita untuk merenungkan betapa besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal yaitu Yesus supaya dia bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu mari kita mau pakai dengan sungguh hidup ini untuk Tuhan. Kalau dia sudah rela memberikan anaknya, memberikan nyawanya buat kita, mari kita mau sungguh-sungguh katakan, Tuhan, Engkau ada di dalam aku dan aku ada di dalam Engkau. Apapun yang aku lakukan biarlah semua seturut dengan kehendak Tuhan. Semua seturut dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Pimpin setiap langkah hidup kami Tuhan. Supaya kami tidak jauh meninggalkan Tuhan. Supaya kami tetap memandang Tuhan. Supaya kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuntun langkah kami Tuhan. Supaya kami tidak berbelok ke kanan maupun ke kiri. Tapi ya kami hanya memandang Engkau Yesus.
Biar kuasa darah-Mu itu nyata dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi murid-murid Kristus. Anak-anak Allah yang diberkati. Anak Allah yang selalu diberi kekuatan. Selalu dalam perlindungan Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Apabila itu menyakitkan hati-Mu. Jadikan hidup ini Tuhan saksi-Mu. Jadikan hidup ini penuai jiwa Tuhan. Yang tidak memikirkan diri sendiri. Tetapi kami mau menuai jiwa. Jiwa-jiwa yang terhilang. Jiwa yang belum mengenal Tuhan. Oleh sebab itu pimpin setiap langkah kami Tuhan. Dan kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Serahkan hamba-Nya yang sampaikan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Bapak Pendeta. Ya, Tuhan, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mohon konfirmasinya apakah suara saya bisa didengar dengan baik. Kalau boleh diberikan jempol begini. Oke, puji Tuhan, terima kasih. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mohon yang terkasih Bapak Gembala Sidang untuk menaikkan doa firman Tuhan. Saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini menjadi suara gembala, ya, suara bagi jemaat Tuhan, bagi domba-domba di GPA Ebenezer. Kami mohon Pak Tekno untuk menaikkan doa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Silakan Pak Tekno. Mikrofonnya tolong di-unmute dulu Pak Jimmy. Belum di-unmute. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau menghadap hadirat Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih. Kami mau memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang akan disampaikan menjadi berkat bagi kami. Kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pak Tekno. Doa yang dinaikkan. Shalom semua Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ya, katakan saya diberkati di tahun 2021 ini. Saya bersuka cita di tahun 2021 ini. Saya akan mengalami kemenangan di tahun 2021 ini. Ya, gini, mikrofonnya boleh dinyalakan, ya.
Ini supaya bisa menjadi deklarasi buat kita semua tahun 2021 ini ya, Bapak Ibu, nyalakan mikrofonnya, katakan bahwa tahun 2021 saya diberkati. Tahun 2021 saya diberkati. Saya diberkati. Tahun 2021 saya disertai Tuhan. Tahun 2021 saya disertai Tuhan. Sertai Tuhan. saya diberkati. Immanuel, Allah beserta kita. Emmanuel. Allah beserta kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Setiap tahun kita selalu punya tema, ya. Pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dulu, dan nanti saya berdoa supaya apa yang disampaikan ini menjadi suara penggembalaan buat setiap kita semua, dan kita imani, Bapak Ibu, setiap apa yang disampaikan, Bapak Ibu tangkap itu, Bapak Ibu imani itu, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita, ya. Bapak Ibu percayai, Bapak Ibu imani, sesuatu pasti terjadi dalam kehidupan kita, ya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan tema bahwa tahun 2021 ini akan menjadi tahun penuaian buat setiap kita, ya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu ketika menangkap firman Tuhan ini membuat ini menjadi sesuatu yang relevan buat Bapak Ibu atau tidak, tapi saya percaya firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Dan saya coba belajar untuk mengimani setiap apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, ya. Saya akan coba share screen Bapak Ibu. Ya. Apakah bisa dilihat share screen saya? Ya, apakah bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa, Om. Jenis bisa lihat share screen saya, Jenis? Bisa, Bisa Om. ya. Terima kasih, Eli. Oke, ya. Nanti kalau ada sesuatu yang error, nanti tolong saya di info ya. Oke, tahun ini saya akan beri tema. Tahun ini adalah tahun the year of harvest, tahun penuaian, ya. Ya, Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai ayat yang ke-37. Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Elis bisa bantu buat kita untuk membacakan firman Tuhan ini. Elis silakan. Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Bapak Ibu yang percaya firman Tuhan ini katakan amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, mungkin situasi yang ada saat-saat ini di tahun 2020 ini, mungkin banyak kita yang mengalami keadaan kita mungkin seperti di ayat Matius 9 ayat yang ke-36 ini. Yesus berkata, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Ya, Bapak Ibu, seberapa banyak di antara kita yang tahun 2020 ini melewati tahun yang mungkin tidak mudah, Bapak Ibu ya. Mereka banyak kita tahulah, kita sudah terlalu sering membahas masalah ini ya. Kita seperti yang tercermin mungkin tergambar di ayat yang ke-35 ini. Mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala ya. Pasti banyak cerita. Kalau kita mau cerita satu persatu tentang keadaan kita, situasi ekonomi, pekerjaan kita, mungkin apa yang dialami dalam keluarga kita, mungkin pasti setiap kita pasti punya banyak cerita. Mungkin bisa di-describe atau bisa digambarkan keadaan kita. Mungkin kita seperti lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mungkin ada juga di antara kita yang sakit, atau mungkin ada juga di antara kita yang kelemahan.
Bapak Ibu, beberapa hari terakhir kemarin kami banyak mendoakan orang-orang yang sakit, Bapak Ibu. Saya banyak mendoakan orang-orang yang sakit, yang mereka masih di rumah sakit, atau mungkin juga ada yang isolasi mandiri, ada mereka yang perawatan sudah hampir berhari-hari di rumah sakit. Dan kami mendoakan, Bapak Ibu, banyak yang terjadi seperti itu hari-hari ini, ya. Dan itulah yang terjadi. Ketika Yesus melihat situasi ini, Bapak Ibu, apa yang ada di hati Yesus? Ketika Yesus melihat ada begitu banyak orang yang sakit dalam kelemahan, lelah, ya mungkin tertekan dan sebagainya, mereka itu seperti domba yang tidak tergembala. Dan Yesus ketika mereka melihat situasi seperti itu, yang Yesus katakan bahwa mereka ini Bapak Ibu seperti tuaian. Mereka ini seperti tuaian. Jadi ketika Tuhan Yesus melihat keadaan ini, Tuhan Yesus bukan melihat ini sebagai sesuatu yang menjadi beban buat Yesus, bukan menjadi sesuatu yang membuat Yesus itu Yesus melihat itu dengan kacamata Tuhan Yesus. Jadi ketika mereka melihat domba-domba yang lelah, sakit, terlantar, Yesus memandang mereka ini seperti tuaian, Bapak Ibu. Tuaian yang harus segera dituai. Karena hari-hari ini Bapak Ibu, dalam situasi kondisi keadaan ini, orang pasti akan cari Tuhan. Orang nggak bisa lari kepada manusia, orang nggak bisa lari kepada mungkin hartanya nggak bisa menyelamatkan. Orang punya banyak uang, uangnya nggak akan bisa menyelamatkan. Atau mungkin orang punya jabatan sekalipun, uang jabatannya itu tidak akan bisa menyelamatkan. Bapak Ibu, kemarin Pak Bambang pernah cerita kepada saya waktu itu, waktu ada seseorang yang terpapar positif COVID. Dia bilang, kalau ada uang, dia dapat rumah sakit, bisa dapat kamar di rumah sakit, saya bayar berapapun akan saya bayar. Tapi saat itu penuh, rumah sakit di mana-mana penuh, jadi tidak dapat kamar, ya. Jadi tidak bisa, ya. Jadi sekalipun punya uang pun tidak bisa untuk membayar rumah sakit, ya. Hari-hari ini Bapak Ibu, orang nggak bisa lari kemana-mana selain kepada Tuhan. Orang nggak bisa berharap kepada hartanya, orang nggak bisa berharap kepada manusia, orang nggak bisa berharap kepada jabatannya, orang nggak bisa berharap kepada pengalamannya, orang nggak bisa berharap kepada apapun yang di dunia ini. Dan mereka satu-satunya saat ini, Bapak Ibu, hanya bisa berharap kepada Tuhan. Ketika jiwa mereka lelah, ketika jiwa mereka sakit, ketika mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala, mereka tidak ada tempat yang lain selain mereka harus datang kepada Tuhan. Dan mereka, Tuhan Yesus melihat mereka, melihat kondisi seperti ini, Yesus melihat itu seperti tuaian. Bapak Ibu, saat-saat ini, kalau Bapak Ibu sudah terpojok, ya, dalam keadaan sudah terpojok, tidak ada pilihan yang lain. Ya, kiri tembok, kanan tembok, depan tembok, belakang tembok, Bapak Ibu bisanya apa? Bapak Ibu, saya mau tanya ya. Kalau depan tertutup, kiri tertutup, kanan tertutup, Bapak Ibu, saat ini yang bisa dilakukan apa, Bapak Ibu? Saya mau tanya, boleh jawab satu di antara kita? Boleh ya, kalau ketika kita kiri kanan kita sudah tertutup, saat ini apa yang kita lakukan? Mungkin Pak Bambang bisa bantu saya, Pak Bambang. Ketika situasi sudah tidak ada apa-apanya lagi, apa yang kita lakukan, Pak Bambang? Kanan, kiri, depan, belakang tertutup, coba naik ke atas, Pak Roni. Iya, Pak Bambang. Ya, karena nggak bisa ada lagi yang diharapkan. Siapa lagi yang bisa menolong? Dan saat itu saya percaya ketika melihat situasi seperti itu, tergeraklah hati Yesus. Ya, ayat 36 dikatakan ketika sudah tidak ada pertolongan dari manusia, mungkin dokter nggak bisa menolong, mungkin uang nggak bisa menolong, mungkin situasi tidak bisa menolong, Yesus tergerak hatinya. Dan ketika hati Yesus tergerak, Tuhan Yesus katakan, ini tuaian, banyak yang harus dituai. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, Tuhan melihat situasi seperti ini dengan kacamatanya Tuhan. Tuhan itu melihat hari-hari ini tuaian banyak sekali yang harus untuk siap dituai. Ya, berapa banyak orang yang mungkin stres, mungkin depresi, mungkin banyak orang yang mungkin saat ini hampir putus asa. Mereka ini tuaian, Bapak Ibu, jiwa-jiwa yang harus dibawa kepada Kristus. Karena
Siapa lagi yang bisa menolong kita selain Kristus? Siapa yang bisa menolong kita selain Tuhan? Bapak Ibu, hari-hari ini kalau kita lelah, kita lemah, hati Yesus tergerak buat kita. Dan Yesus mengatakan, ini tuaian sudah menguning, ladang siap dituai. Dan Tuhan akan mengirim pengerja-pengerjanya. Siapa pengerja-pengerjanya? Pengerjanya adalah Bapak, Ibu, dan saya. Jemaat Tuhan GBI Ebenezer. Siapa pekerja-pekerjanya? Bukan hanya Pak Gembala, bukan hanya PDM, bukan hanya Bapak Ibu PDM, bukan hanya pengurus, bukan hanya koordinator, bukan hanya para penginjil, tapi pekerja-pekerja yang akan menuai ini adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, jemaat Tuhan. Siapapun kita, semuanya kita adalah pekerjaan. Bapak, Ibu, perhatikan hari-hari ini nanti akan banyak orang yang datang kepada Bapak, Ibu untuk minta didoakan. Ya. Akan banyak orang yang datang kepada Bapak, Ibu untuk minta dikuatkan. Mungkin ada beberapa orang yang akan datang kepada Bapak, Ibu untuk minta nasihat. Mungkin ada yang mau konseling, mungkin ada yang minta dikuatkan, minta didoakan, minta didukung dalam doa. Bapak Ibu, saya katakan hari-hari ini akan ada banyak orang-orang yang datang cari Tuhan. Dan Bapak Ibu adalah pekerja-pekerjanya. Siapkan hati Bapak Ibu ya. Hari ini Bapak Ibu akan dipakai Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Karena di sekeliling kita terlalu banyak, atau mungkin ada orang-orang yang hari-hari ini lelah, sakit, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dan Tuhan akan kirimkan kepada Bapak Ibu hari-hari ini orang-orang yang membutuhkan doa. Dan itu adalah tuaian jiwa. Hari ini Bapak Ibu, tahun 2021 ini minta sama Tuhan. Tuhan berikan kepada gerejamu ini tuaian jiwa-jiwa. Dan kepada keluarga kami kemenangan buat jiwa-jiwa di keluarga kami. Mungkin kalau selama ini ada keluarga kita yang belum mau terima Yesus, mungkin ada yang masih menolak Yesus, mungkin belum mau terima Tuhan. Hari ini lihat mereka sebagai tuaian yang siap untuk dituai. Ya. Karena mereka akan melihat siapa lagi yang bisa menolong selain Tuhan. Siapa lagi yang kita harapkan selain Tuhan. Lihat Bapak Ibu, kiri kananmu, tuaian sudah menguning. Ladang sudah siap dituai. Mereka lelah, mereka lemah, mereka terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Pagi hari ini beritakan kepada mereka, ada Kristus yang menolong kita, ada Kristus yang menjadi harapan kita. Ya, Bapak Ibu, siapakah pekerja itu? Pekerja itu adalah saudara dan saya. Ya, kaum wanita, kaum pria, teen, mungkin juga IM, ya, itu bisa dipakai Tuhan menjadi pekerja-pekerja untuk menuai di akhir zaman. Ya. Bapak Ibu, saya teringat waktu kita ulang tahun gereja kemarin ada persembahan dari teen, dan setiap kali saya mendengar lagu ini hati saya selalu tersentuh, dan saya percaya inilah seperti hati Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat tuaian itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ya, Jenis bisa dibantu untuk share lagu ini. Jenis, silakan Jenis. Silakan Jenis untuk share lagu. Siap untuk dituai, hanya jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini samakan ya Tuhan, ini doaku. Nyatakan kemuliaan
sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Ya, Bapak Ibu, saya percaya tidak kebetulan kalau kemarin teman-teman tin atau adik-adik tin menyanyikan lagu ini. Itu buat saya itu adalah nyanyian profetik, Bapak Ibu, ya. Tidak kebetulan mereka menyanyikan lagu ini. Pasti itu ada pesan Tuhan yang disampaikan buat jemaat Tuhan melalui tin, bahwa Bapak Ibu pandanglah di sekelilingmu, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Selamatkan generasi ini, ya. Saya seringkali bilang sama anak-anak saya, Grace sama Juan, pandemi ini baru pertama kali. Selama saya hidup hampir 50 tahun, pandemi ini, peristiwa ini terjadi seumur hidup saya, baru ini saya alami, ya. Dan saya berdoa ini sebenarnya sudah peringatan akhir zaman, kita ini sudah ada di akhir daripada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, sebuah nyanyian profetik yang dinyanyikan oleh adik-adik tin kita, bahwa lihat sekelilingmu, ladang sudah siap untuk dituai, ladang sudah menguning, siap untuk dituai, ya. Bapak Ibu imani, ya. Bapak Ibu minta Tuhan jadikan aku pekerjamu Tuhan, untuk menuai di akhir zaman. Mendoakan orang-orang yang sakit. Bapak Ibu kalau ingin mau sembuh, Bapak Ibu, doakan orang sakit, ya. Jangan Bapak Ibu berdoa untuk sendiri. Kalau Bapak Ibu ingin sehat, Bapak Ibu ingin sembuh, doakan orang sakit. Itu namanya jadi saluran berkat, ya. Bapak Ibu doakan yang sakit, doakan yang lemah. Bapak Ibu kalau ingin kuat, doakan orang-orang yang saat ini sedang dalam kelemahan. Doakan mereka, Bapak Ibu akan jadi kuat. Yang percaya, yang setuju katakan amin, ya. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin ditolong, tolong orang lain, ya. Hari-hari ini Bapak Ibu jangan minta dilayani, tapi layanilah orang lain, ya. Saya percaya, lihat sekelilingmu, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Bapak Ibu, saya akan berikan ayat terakhir buat Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin berkata seperti ini, kayaknya apa yang disampaikan Pak Roni ini tidak relevan dengan saya, karena saya saat ini sedang bergumul dengan keadaan ekonomi saya sedang bergumul dengan ekonomi saya, boro-boro saya itu ngurusin orang lain, ngurusin keluarga saya sendiri aja, saya enggak gampang. Saya saat ini sedang ada dalam pergumulan, bagaimana saya bisa menuai ladang yang dikatakan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini ada janji firman Tuhan buat setiap kita, ya. Ada sebuah quote ada sebuah cerita yang saya terima di WhatsApp gereja, yang saya share juga di gereja yang kemarin, yang mengatakan bahwa tahun 2021 tahun yang berat, ya. Kan ada cerita itu di quote itu, tahun 2021 tahun yang berat, ya. Tapi saya mau katakan, di tengah kata berat tambahkan K. Ketika berat di tengahnya ditambahkan K, menjadi apa? Bapak Ibu bisa jawab saya? Di tengahnya ditambah K, itu menjadi apa Bapak Ibu? Berkat. Boleh ada yang jawab? Mikrofonnya boleh dinyalakan? Ya, Berkat. ya kemarin. Ya, Berkat. saya share. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, berat itu menjadi berkat ketika di tengahnya ditambahkan K. K itu siapa Bapak Ibu? K-nya siapa Bapak Ibu? Boleh jawab saya? K-nya siapa? Kristus. K-nya Kristus. K-nya itu Kristus, ya. Ketika ada K, huruf K dalam hidup kita, yang berat itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tidak menjadi berat lagi, tapi menjadi dalam kehidupan kita, ya. Jangan bilang tahun 2021 tahun yang berat, tidak, jangan katakan seperti itu. Katakan tahun 2021 tahun yang penuh dengan berkat, karena ada K di sana, ada Kristus di sana, ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan tutup dengan sebuah ayat. Saya akan cepat saja. Mazmur 126. Elis bisa bantu saya. Saya akan coba share juga. Mazmur 126, Elis. Ya, ya, sudah. Ini Mazmur 126, Elis silakan dibacakan.
Mazmur 126. Elis, silakan Elis. Pengharapan di tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menak-sorai sambil membawa berkas. Ya, amin. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin dengan firman Tuhan ini? Bapak Ibu, jangan pesimis di tahun 2021 ya. Jangan awang-awangan. Ya, judul perikopnya apa Bapak Ibu? Judul Mazmur 126 ini judulnya apa Bapak Ibu? Boleh jawab saya? Pengharapan di tengah penderitaan. Iya, ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima janji Tuhan, Mazmur 126 mengatakan seperti ini. Ada pengharapan di tengah penderitaan, ya. Tetap optimis Bapak Ibu, tetap beriman, tetap percaya karena Mazmur 126 ini akan digenapi dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan mengatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Jadi kita seperti nanti suatu saat Bapak Ibu, kita akan seperti kayak orang yang mimpi. Mimpi itu kayak, ini benar nggak ya? Seperti kayak amazing, seperti kayak wow gitu ya, kayak awesome, kayak sesuatu yang kita kayak hampir nggak percaya itu terjadi dalam kehidupan kita. Nanti Bapak Ibu saya imani, saya perkatakan, saya ucapkan perkataan-perkataan yang profetik bahwa Bapak Ibu suatu saat nanti di tahun 2021 ini akan seperti orang-orang yang bermimpi. Bapak Ibu sudah terlalu lama kita mungkin menangis di tahun 2020, mungkin sudah terlalu banyak mungkin yang kita alami di tahun 2020 ini yang mungkin banyak pergumulan, yang banyak mungkin air mata dan sebagainya yang kita alami. Tapi saya imani di tahun 2021 keadaan kita nanti akan seperti orang bermimpi. Kita akan bersorak-sorai, kita akan tertawa dan kita akan melompat-lompat, kita akan menari-nari di hadapan Tuhan. Dan kita akan seperti bersorak-sorai karena kita mengatakan seperti ini, Tuhan melakukan perkara besar kepada kita. Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib kepada kita. Dan kita akan bersukacita. Bapak Ibu yang percaya dengan ayat-ayat ini, katakan amin. Katakan amin. Buka mikrofon Bapak Ibu, katakan amin. Aku akan tertawa. Katakan aku akan tertawa. Aku akan tertawa. Aku akan tertawa. Aku akan bersorak-sorai. Aku akan bersorak-sorai. Aku akan bersorak-sorai. Aku akan bersorak-sorai. Aku akan bersukacita. Aku akan bersukacita. Karena Tuhan melakukan perkara besar dalam hidupku. Karena Tuhan melakukan perkara-perkara besar dalam hidupku. Yang percaya katakan amin. 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 Yang percaya katakan amin. 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 Ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan kita ya. Bapak Ibu, ada sebuah quote yang bagus. Ada sebuah quote yang bagus buat kita, where there is no hope in the future, there is no power in the present. Ya. Where there is no hope in the future, there is no power in the present. Elis boleh baca buat kita dalam bahasa Indonesianya artinya apa Elis? Boleh diterjemahkan sama Elis? Where there is no hope in the future, there is no power in the present. Elis boleh bantu saya untuk menerjemahkannya, Elis? Silakan Elis. Elis, atau mungkin salah satu Pak Bambang boleh bantu saya? Silakan Pak Bambang. Ya, Pak Roni.
Oh, Elis, silakan Elis, silakan Elis. Ya, silakan Elis. Ya, silakan Elis. Where there is no hope in the future, ya, there is no power in the present. Terjemahkan bahasa Indonesianya apa, Elis? Di saat tidak ada pengharapan untuk masa depan, tidak ada pula kekuatan untuk masa sekarang. Ya, Di mana Bapak tidak Ibu. ada pengharapan Terima kasih untuk Elis. masa depan, Bapak, tidak akan ada kekuatan untuk masa sekarang. iya, ya, betul Elis. Kalau kita tidak punya pengharapan di masa mendatang, hari ini itu kita tidak ada kekuatan. Bapak Ibu, kita ini main ngopo-ngopo wegah ya. Kalau Bapak Ibu tidak punya harapan yang baik di tahun 2021, Bapak Ibu ngeluh saja, komplain saja, Bapak Ibu tidak ada kekuatan hari ini ya. Bapak Ibu tidak mau wegah ngapa-ngapain, wegah wis turu-turu wae, makan tidur aja ya. Puji Tuhan kalau ada yang dimakan hari-hari ini, mungkin ada orang yang tidak ada yang dimakan, yang dimakan apa gitu ya. Jadi maunya wegah-wegahan aja, tidak mau berbuat apa-apa ya. Bapak Ibu, milikilah pengharapan di tengah-tengah situasi kita. Where there is no hope in the future, there is no power in the present. Jadi kalau nggak ada pengharapan di masa depan, kita nggak ada kekuatan di masa yang sekarang ya. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Ya, doanya seperti ini. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air di tanah Negeb. Bapak Ibu, tanah Negeb itu tanah yang kering, tanah padang gurun yang kalau di Israel itu saya baca artikelnya itu sekian persen itu padang gurun. Jadi itu tanah kering Bapak Ibu. Memang keadaannya kering. Ya, tapi katakan seperti ini. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air di tanah Negeb ya. Dan ayat yang kelima dikatakan seperti orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu kalau ingin mengalami the year of harvest, Bapak Ibu kalau ingin mengalami tuaian di tahun 2021, tetaplah menabur. Ini seperti yang saya sampaikan di doa pagi kemarin. Tetaplah menabur. Menabur apa Bapak Ibu? Menabur doa kebaikan, menabur doa kita, melayani, tetap bekerja ya. Jangan tidak menabur. Jangan menjadi malas. Tahun 2020 ini jangan menjadi malas Bapak Ibu, atau tahun 2021 jangan menjadi malas. Kalau Bapak Ibu ingin menuai tuaian, mendapatkan tuaian, pulang dengan sorak-sorai, jangan berhenti menabur. Tetaplah berdoa, tetaplah baca Alkitab, tetaplah bersekutu dengan Roh Kudus, tetaplah melayani, tetap berbuat sesuatu buat Tuhan. Jangan diam, jangan tidur, tetap menabur, tetap berjalan maju. Ya, Bapak Ibu dikatakan tetap menabur, orang-orang yang menabur, orang-orang yang berjalan maju. Jangan berhenti, jangan mundur. Ya, jangan tidur saja. Jangan tidak berbuat apa-apa. Terus menabur, terus berdoa, terus memberitakan Injil, terus baca Alkitab, terus bekerja, terus melakukan sesuatu. Tetap menabur, Bapak Ibu. Jangan berhenti menabur, ya. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis saat ini mungkin sambil menangis, mungkin ya seperti Cik Jul kemarin kesaksiannya memperjuangkan untuk S2-nya ya Cik Jul ya, mungkin banyak pergumulan air mata dan sebagainya. Tapi dia terus maju ya sampai akhirnya mendapatkan gelar MTH ya. Selamat buat Cik Jul ya. Di tahun ini Cik Jul terus maju. Meskipun dengan pergumulan, mungkin mesti banyak tantangan ya, mendapatkan MTH-nya di tahun 2020. Cik Jul kemarin bersaksi dengan sukacita ya, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ada amin Cik Jul? Apakah Cik Jul sudah mengalami ayat ini, Cik Jul? Halo Cik Jul? Amin, saya sempat mengalaminya. Ada amin Cik Jul? Amin. Amin. Sambil mencucurkan air mata, mencucurkan air mata nggak Cik Jul kemarin? Hampir setiap hari. Berjalan ya, hampir setiap hari ya. Mungkin berjalan maju dengan menangis ya Cik Jul ya. Iya. Sambil berjalan maju dengan menangis.
sekarang bersuka cita nggak Cicul? Tertawa nggak? Bersorak-sorai nggak Cicul? Sangat bersuka cita adanya sorak-sorai. Iya, sorak-sorai. Itu Bapak Ibu salah satu contoh firman Tuhan ini digenapi bagi orang yang percaya. Mungkin ketika kita menabur dengan mencucurkan air mata, berjalan maju, tidak mundur. Kalau Cicul kemarin mundur kan MTH-nya nggak dapat ya Cicul ya. Mungkin nggak di wisuda ya. Kalau Cicul putus asa, tidur, nggak berbuat apa-apa, nggak di wisuda. Tapi Cicul maju terus, menabur terus, sekalipun mencucurkan air mata, Cicul menyelesaikannya dengan baik, pulang dengan sorak-sorai ya. Bapak Ibu, saya akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Terus menaburlah, jangan berhenti, karena suatu saat Bapak Ibu akan menuai dengan sorak-sorai. Tahun depan adalah tahun penuaian. Yang percaya katakan amin. Tahun depan tahun penuaian. Buka mikrofon Bapak Ibu. Tahun 2021 tahun penuaian buat saya. Buka mikrofon Bapak Ibu. Tahun 2021 tahun penuaian buat saya. Ya. Tahun 2021 tahun penuaian buat kami. Katakan tahun 2021 tahun penuaian jiwa-jiwa. Tahun 2021 tahun penuaian jiwa-jiwa kami. Tahun 2021 tahun penuaian berkat dalam kehidupan saya. Tahun 2021 tahun penuaian berkat buat kami. Tahun 2021 tahun kemenangan, tahun saya akan menuai kemenangan. Tahun 2021 saya akan menuai kemenangan. Katakan bersama Kristus. Bersama Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Tangan depan kita Yesus Kristus. Silakan lagu tadi Lis. Sukacita penuaian, Eli silakan nyanyikan lagu Sukacita penuaian. Ini kamera saya sepertinya freeze ya, Pak Roni ya? Masih freeze di Mama ya? Ya, freeze. Oh, sebentar, sedang dibetulkan. Kita akan memuji Tuhan bersama. Sukacita penuaian. Pakai kamera laptop dulu ya. Oke. Ya, kita akan pujikan bersama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya.
pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Ya, saya serahkan pada Elis. Silakan dilanjut, Elis. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan Pak Roni. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan hari ini adalah minggu pertama di tahun 2021 dan kita akan menerima tubuh dan darah Yesus bersama-sama dipimpin oleh Bapak Gembala Sutikno Kurniawan. Mari siapkan roti dan anggur di rumah Bapak Ibu masing-masing. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Biar Tuhan mengampuni segala dosa kita. Tuhan Yesus sucikan, kuduskan, layakan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya penebusan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Mari kita ingat kasih-Nya, ingat segala kebaikan-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, dan anugerah-Nya, anugerah yang menyelamatkan kami. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Aku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya, anugerah-Nya. Dia padukan, Dia padukan, Dia padukan, Dia puaskan, Dia puaskan hasratku. Mari saudara bersama katakan, besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah,
besar kasih Allah pada kita. Di awal tahun 2021 ini Tuhan, kami mau ingat kasih-Mu, anugerah-Mu lewat tubuh dan darah Yesus yang sebentar lagi akan kami terima dipimpin oleh Bapak Gembala. Tubuh dan darah-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami menghadapi tahun 2021 ini Tuhan. Ada darah yang mahal yang mengalir dalam tubuh kami, sehingga kami disucikan, kami dibebaskan dari segala sakit penyakit, dari segala kutuk, sebab darah Yesus mengalir dalam tubuh kami. Begitu juga dengan tubuh Kristus yang ada dalam tubuh kami, memberi kami kekuatan untuk menjadi saksi Yesus, menuai jiwa-jiwa bagi Yesus. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami dalam tangan-Mu Tuhan. Sucikan layakan kami menerima tubuh dan darah-Mu. Mari bersama saudara katakan, besar kasih Allah pada saya. Besar kasih Allah pada saya. Amin. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada saya. Kami serahkan kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Sutikno Kurniawan. Mari kita berdoa. Tuhan, di hadapan kami sudah ada roti anggur. Ya. Tolong kuduskanlah roti dan anggur itu sebagai peringatan akan tubuh darah Yesus. Kuduskan melayakan kami untuk makan dan minum dalam Yesus. Kami melakukan bersama kudus ini. Amin. Mari kita angkat roti ini. Mari kita angkat firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan padamu, telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam, pada waktu diserahkan, ambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur. Dia memerintah-mentahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan pada kamu. Peringatan buat doa ini menjadi peringatan bagi aku. Bukankah roti yang kuangkat ini ada tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat firman Tuhan. Demikian juga siapa mengambil kawan, kita makan. Mari kita berdoa. Kawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kami
kamu. Jadi dengan angka kita angkat ini darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur Terima kepada kasih Tuhan. Bertubuh dan darahmu. Kami kembalikan kepada Elis. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon kepada Bapak Pendeta Muda Joko Pramono untuk dapat berdoa untuk awal tahun 2021 ini bagi seluruh jemaat GPIA Ebenezer. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sepakat di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan sudah perkenankan kami masuk di tahun 2021 setelah kami boleh meninggalkan tahun 2020 dengan segala macam peristiwa manis, getir, dan susah senang. Semuanya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan selama itu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Sekarang ketika kami Tuhan izinkan masuk tahun 2021, kami ingin kembali memiliki satu iman yang menyala-nyala. Kami ingin tetap di dalam Tuhan sebagaimana Tuhan katakan, Immanuel, aku menyertai engkau. Oleh sebab itu jemaat, mari saudara yang percaya boleh tirukan apa yang saya doakan ini menjadi iman percaya kita semua jemaat GPI Ebenezer yang dikasihi Tuhan. Katakan seperti saya ini, ku perlu engkau Tuhan di segenap hidupku. Ku perlu engkau Tuhan di setiap waktu. Di senang atau susah, ku perlu engkau Tuhan. Ku perlu engkau Tuhan. Ku perlu engkau Tuhan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudaraku sekalian, percayalah 2021 Immanuel itu nyata dalam kehidupan kita. Dan kita sudah nyatakan bahwa Tuhan, aku perlu engkau setiap saat, setiap waktu, di setiap hidupanku. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mendengar, Tuhan mengabulkannya. Dan Immanuel itu beserta kita senantiasa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk pemulihan ekonomi, usaha dan pekerjaan jemaat GPI Ebenezer di masa 2020 yang kata orang berat, namun kita percaya ada berkat Tuhan yang tersedia. Dan tahun ini menjadi tahun berkat, tuaian berkat bagi kita semuanya. Mohon untuk dapat berdoa bagi ekonomi dan usaha pekerjaan jemaat, Bapak Pendeta Muda Andre Sugianto, silakan. Mari saudara-saudaraku kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah melalui tahun 2020 dengan
baik Tuhan. Apapun yang terjadi selama 1 tahun ini Tuhan, kami percaya Engkau tetap menyertai kami. Bahkan Tuhan di tahun 2021 ini Tuhan, Engkau tetap menyertai kami selamanya Tuhan. Immanuel bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, di masa-masa yang sulit ini, terlebih ekonomi kami Tuhan, yang boleh dikatakan, oh Tuhan, sangat berat. Dan kami percaya Tuhan, di 2001 banyak orang mengatakan ekonomi semakin berat. Tapi bagi kami Tuhan, ekonomi kita terberkati Tuhan. Ekonomi kami di GPA Ebenezer ini Tuhan, senantiasa keberkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Kami tahu Tuhan, tahun ini Tuhan adalah tahun berkat. Bahkan Tuhan bukan hanya Engkau berkati kami, tapi Engkau menjadikan kami menjadi berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, tuaian kami akan menuai Tuhan. Terlebih Tuhan, kami akan menuai jiwa-jiwa untuk kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kemuliaan-Mu berada di dalam GPI Ebenezer, dan Kau Tuhan pakai setiap kami, jemaat-Mu GPI Ebenezer, menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan, perekonomian kami akan senantiasa membaik karena tahun ini adalah tahun berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan berkat itu datangnya dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sekali lagi percaya melangkah dengan pasti Tuhan. Tahun ini Engkau memberkati kami, bahkan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, demi dan dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa juga untuk mohon perlindungan Tuhan bagi kesehatan seluruh jemaat GPI Ebenezer, dan lebih lagi kita mohon Tuhan menyembuhkan bangsa Indonesia, Tuhan menyembuhkan dunia, dan kita semua terlindung dari sakit penyakit COVID-19 yang grafiknya terus naik. Kita berdoa supaya rancangan Tuhan yang jadi, kita semua terlindung, kita sehat selamat dengan seluruh keluarga, menjadi saksi Kristus dengan tubuh yang sehat. Untuk itu kami mohon Bapak Pendeta Muda Bambang Widyo untuk dapat berdoa. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak kami mantap untuk masuk ke tahun 2021. Kami mantap karena Tuhan menyertai setiap kami. Hamba pagi ini berdoa memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir di ibadah live Zoom ini Tuhan. Hamba memberkati dengan kesehatan dan kekuatan yang baru yang sanggup untuk melewati tahun 2021. Tuhan memberikan daya tahan tubuh yang baik, sukacita yang melimpah, dan damai sejahtera buat setiap jemaat-Mu. Hamba juga berdoa terutama untuk studio yang dipakai untuk live Zoom Tuhan. Hamba berdoa supaya Tuhan sucikan, kuduskan studio ini selama dipakai untuk ibadah. Sucikan kudusan setiap orang yang memasuki studio ini Tuhan, supaya studio ini tetap steril, tetap sehat, sehingga boleh melayani jemaat-Mu yang ada di Ebenezer. Hamba juga berdoa buat bangsa dan negara, supaya Tuhan tolong vaksin yang sudah masuk segera boleh didistribusikan, tenaga-tenaga kesehatan boleh mendapatkan vaksinasi, dan kemudian vaksin menyebar ke banyak orang. Bangsa ini semakin kuat di tahun 2021. Bangsa ini semakin sehat. Bangsa ini dipulihkan. Dan melalui bangsa ini nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Yesus. Kami aman memasuki tahun 2021. Di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berikutnya kita akan bersama berdoa untuk kesatuan jemaat yang sekalipun kita masih harus online seperti ini, belum bisa bertatap muka, beribadah di gereja bersama. Namun mari kita berdoa supaya Tuhan tetap menyatukan hati kita, jemaat tetap setia untuk mengikut Tuhan, berjemaat bertumbuh di GPI Ebenezer. Kami mohon Bapak Pendeta Muda Daud Citra Susanto untuk dapat berdoa. Mari kita sama berdoa.
Kami berdoa Tuhan untuk kesatuan hati. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan hikmat marifat kepada setiap jemaat-Mu, memberikan hikmat kepada setiap pengurus yang ada untuk kami boleh menggembalakannya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kesatuan hati para jemaat, para domba-domba GPI Ebenezer Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan berikan satu kesatuan hati untuk kami boleh bersama-sama menjadi penuai-penuai, untuk kami boleh bersama-sama menjadi menggembalakan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, Engkau memberkati setiap pengurus yang ada, Engkau memberkati Bapak Gembala kami ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan terus memberkati kesehatannya Tuhan supaya boleh menggembalakan kami semua ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jemaat-Mu selalu diberkati, ada kesatuan hati dalam pelayanan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, terus berkat-Mu melimpah dalam keluarga-keluarga GPI Ebenezer. Biar kesatuan hati ini Tuhan, kami percaya Tuhan, ada kesatuan hati, ada berkat yang melimpah, ada mujizat yang terjadi. Kami percaya apabila kami bersatu, apabila kami ada kesatuan hati, berkat mujizat itu boleh menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada damai sejahtera dan sukacita. Tahun 2021 ini Tuhan kami mau terus menjadi penuai-penuai jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa terus berikan hikmat kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Gak ada suaranya, Lis. Ya. Mari Ibu Julian, silakan dapat berdoa untuk tuaian jiwa-jiwa visi gereja kita tahun 2021. Silakan Ibu Julian. Mari Bapak Ibu semuanya yang bergabung di dalam Zoom, teman-teman Jim, Pin, dan AM, kita bersatu hati, kita datang kembali kepada Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur bahwa Bapak Immanuel telah menyertai kami semuanya. Kami mengucap syukur saat kami memerlukan Tuhan, Tuhan hadir buat kita semuanya. Kami mengucap syukur untuk pemulihan ekonomi. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang sudah diterima di GPI Ebenezer. Kami mengucap syukur untuk kesatuan hati seluruh jemaat dan pengurus GPI Ebenezer. Dan kami mau sambut di tahun 2021 adalah tuaian besar buat kami semuanya. Dan Bapa, berikan kami mata seperti mata-Mu yang memandang tuaian di sekeliling kami. Berikan kami hati-Mu, hati yang mengasihi dengan belas kasihan jiwa-jiwa yang akan berdatangan mencari Tuhan Yesus. Dan berikan kami tangan seperti tangan-Mu Tuhan, yang melakukan tugas besar yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan berikan kami kaki yang melangkah untuk menyambut tuaian besar di tahun 2021. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Kami mau melangkah bersama Yesus, melangkah di dalam rancangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang mengasihi Tuhan Yesus berkata bersama-sama, amin. Dan berikutnya kita akan juga berdoa bagi saudara-saudara yang berulang tahun di bulan Desember maupun di bulan Januari tanggal 1, 2, dan 3. Bapak Pendeta Muda Ari Budiarjo akan memimpin dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, kami berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Desember. Kami tahu Tuhan, umur manusia itu ada di tangan Tuhan. Kalau mereka semua memperoleh pertambahan umur dengan berulang tahun, kami tahu itu adalah pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka semua. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya dengan pertambahan usia mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyadari bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Mereka tidak sekedar hidup, tapi diberkati oleh Tuhan. Mendapatkan kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga memasuki tahun 2021, tetap pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Mereka tetap boleh memiliki pengharapan
bahwa segala sesuatu yang mereka rindukan, mereka cita-citakan yang belum tersampaikan, kiranya tahun 2021 Tuhan boleh realisasikan menjadi suatu berkat buat kehidupan mereka. Tuhan memberikan berkat kesehatan. Kalau Tuhan sudah tambahkan umur pada mereka semua, Tuhan, kami tahu Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupannya. Tuhan akan pakai mereka semua sebagai menjadi hamba-hamba Tuhan untuk penuaian di akhir zaman ini. Siapapun mereka, Tuhan boleh mensyukuri bahwa hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang sudah Engkau berkati, dan mereka boleh memberikan berkat persembahan kepada Tuhan untuk kemajuan, untuk perjalanan kehidupan di gereja Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, berkat-berkat ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan akan memberkati mereka dengan berkat yang berlimpah. Tuhan akan memberkati mereka sehingga mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada, terlebih lagi untuk pekerjaan Tuhan di gereja GPI Ebenezer. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Demikianlah doa syafaat kita untuk tahun 2021. Terima kasih Pak Ari. Ya, puji Tuhan. Mewakili Gembala Sidang dan seluruh hamba Tuhan GPI Ebenezer, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Desember. Dan selanjutnya akan disampaikan pengumuman. Silahkan Pak Roni atau Pak Joko, ada pengumuman yang ingin disampaikan kepada jemaat, silahkan. Mungkin Pak Santo atau Pak Andre, Pak Joko silakan. Ya, Elis, lanjut aja. Ibadah live Zoom akan dilanjutkan selama 3 bulan ini, Elis. Kan kita akan tetap ibadah live Zoom. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu tetap ikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh gereja, ibadah sepekan tetap berlangsung, kaum wanita, kemudian ada juga doa puasa, doa pagi juga tetap diselenggarakan. Kemudian tetap ada ibadah gym, untuk gym libur ya yang kemarin, nanti pengumuman selanjutnya akan menyusul untuk minggu yang akan minggu ini. Kemudian di hari Minggu kita akan tetap bertemu dalam ibadah raya via live Zoom seperti ini. Tetap tergabung bersama dengan kami, terhubung bersama kami di WhatsApp group supaya segala informasi yang berkaitan dengan jadwal ibadah dan apapun yang berkaitan dengan gereja dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini, kita akan terima berkat dari Tuhan. Silakan Bapak Gembala. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Dan pada hari ini kami akan mendengarkan berkat-berkat yang dari kami mengangkat tangan menerima berkat yang dikasih Tuhan, terima berkat perlindungan, anugerah, karena kita Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semuanya yang sudah menerima berkata bersama-sama, mari. Amin. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Dengan iman percaya, semakin hari semakin bertambah besar
Selamat siang, terima kasih sudah mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dapat membuka mikrofon dan saling menyapa dengan jemaat-jemaat yang lain. Terima kasih Pak Roni untuk firman-Nya. Terima kasih Elis. Terima kasih Pak Terima kasih Roni Andre. untuk pelayanan Terima kasih firman-Nya. PAB. Terima kasih Mbak Elis dan seluruh pelayanan PAB untuk pelayanannya. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Tekno, Coach Jimmy untuk pelayanannya. Tuhan berkati. Ya, mari sebelum kita meninggalkan ruangan ini, kita dapat berfoto bersama Bapak Ibu Saudara untuk mengabadikan momen awal tahun kita pada tahun 2021 ini. Mari kita foto bersama. Ya, mari kita foto bersama. Videonya bisa dinyalakan semua, Bapak Ibu. Belum, Mbak. Oke. Siap ya, Bapak Ibu semua. Mari kita foto bersama. Oke, 3, 2, 1. Bentar, sekali lagi ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Jenis. Sama-sama, Mak Jayadi. Semuanya melayani, selamat pagi. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih Pak Yusa, terima kasih semuanya. Terima kasih jemaat Tuhan, terima kasih. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.